Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya punya channel baru dan channel ini khusus untuk kerenungan dan cover lagu rohani. Saudara-saudara bisa mengikutinya di channel Vejo World. Nanti saya akan berikan link di deskripsi video ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Mungkin saudara pernah mendengar seorang pengkhotbah berkata, Yesus pasti selalu menyembuhkan saudara dari segala sakit penyakit. Jika tidak sembuh, berarti kamu kurang iman. Benarkah bahwa Yesus pasti selalu menyembuhkan setiap penyakit kita, dan jika tidak sembuh, itu berarti kita kurang iman? Saudara-saudara, memang benar bahwa Yesus adalah Sang Penyembuh. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkannya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Yesus pasti mau menyembuhkan atau semua pasti akan disembuhkan olehnya? Tidak, saudara. Tidak semua yang sakit pasti disembuhkan oleh Yesus. Terkadang Dia memakai kelemahan atau sakit yang diderita untuk membentuk kita agar menjadi sesuai dengan rencananya. Sekarang perhatikan ayat ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Sekarang lihat dalam terjemahan lain. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu, saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong. Kalimat duri dalam daging dalam terjemahan lain adalah penyakit. Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus sendiri mengalami sakit dan sakit ini diizinkan Tuhan agar Rasul Paulus tidak menjadi sombong. Dengan tidak disembuhkan, maka Paulus diajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat pada ayat berikut. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Nah, hal pertama yang kita dapatkan adalah tidak selalu Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Terkadang Dia tidak menyembuhkan kita dengan tujuan tertentu, tapi yang pasti semua yang Dia lakukan itu baik adanya. Yang berikut adalah, apakah orang sakit yang tidak sembuh setelah didoakan itu bukti bahwa orang tersebut pasti kurang beriman? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Kalau sakit dan tidak sembuh berarti kurang iman, lalu bagaimana dengan kasus Rasul Paulus tadi? Paulus tidak disembuhkan. Apakah ini berarti Paulus kurang beriman? Tentu saja tidak. Paulus orang saleh, tidak mungkin kurang beriman. Selain Paulus, saudara-saudara, ada satu tokoh Alkitab yang merupakan orang beriman, bahkan dia adalah nabi, tapi ternyata mengalami sakit sampai mati. Mari kita lihat ayatnya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Saudara perhatikan bahwa ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa Elisa sakit sampai mati. Dia tidak mengalami kesembuhan. Apakah ini berarti Elisa kurang iman? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Ayat ini justru menggugurkan pandangan bahwa orang sakit yang tidak sembuh setelah didoakan itu pasti kurang iman. Karena Elisa orang beriman yang tidak sembuh dan sakit sampai mati. Kesimpulannya adalah, Yesus memang penyembuh bagi segala penyakit kita.
tapi Dia tidak selalu menyembuhkan orang yang sakit. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah penyembuhmu, tapi pada akhirnya kamu tidak sembuh, itu bukan salah kamu. Seperti kata pengkhotbah-pengkhotbah dalam KKR Kesembuhan Ilahi, yakni kamu kurang iman. Tapi ini artinya Tuhan punya rencana lain dalam hidupmu. Syukurilah dan jalanilah hidupmu dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua.